Untuk skala lab itu dimulai sesuai dengan jadwal per hari ini, tanggal 20 sampai dengan berakhirnya tanggal 23. Jadwal kalian sudah dapat semuanya kan ya? Ada yang belum dapat jadwal? Sudah, Pak. Sudah? Pak. Oke, sebelum saya lanjut, suara saya terdengar jelas? Takutnya ada yang tidak mendengar atau kecil? Pak, jelas. Jelas, oke. Kegiatan skala lab untuk semester 6 dimulai pada hari Senin, hari ini ya. Sekali lagi saya ulangin, tanggal 20 sampai dengan tanggal 23. Tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 itu adalah kegiatan pendaftaran. Ya. Kegiatan pendaftaran apa saja yang akan diujikan pada kegiatan pendaftaran itu nanti lebih lengkapnya oleh Panjab nanti akan dijelaskan. Jadi untuk kegiatan pendaftaran ini sesuai jadwal aja yang sudah kalian terima. Kita memberikan waktu hingga tanggal 22. Pengumpulan terakhir jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Pengumpulan terakhir tanggal 22 jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Pengumpulan kegiatan pendaftaran ini berupa video yang akan kalian kirimkan ke email yang sudah disiapkan oleh akademik. Ya, sekali lagi, pengiriman kegiatan pendaftaran dikirim ke email yang sudah disediakan oleh akademik. Untuk subjek email, mohon diperhatikan, untuk subjek email sesuai dengan contoh yang sudah diinformasikan dari akademik. Jangan berbeda-beda. Sekali lagi, subjek email disesuaikan dengan contoh yang akan diberikan oleh pihak akademik. Jangan berbeda-beda. Jangan semaunya sendiri. Misal, mengumpulkan subjeknya hanya pendaftaran, dana, NPM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan. Atau enggak, cuma nama dan NPM. Nah, tapi disesuaikan dengan apa yang sudah diberikan contoh oleh pihak akademik. Nantinya. Oke ya. Kalau ada kesalahan pengiriman tidak sesuai dengan informasi yang sudah kami berikan, tidak ada pengulangan kegiatan. Kami anggap gugur kalau melebihi jam 23.59. Sekali lagi, kalau tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh akademik, kami anggap gugur dan mahasiswa harus mengulang di tahun depan. Ya, mahasiswa mohon kerjasamanya. Itu untuk kegiatan pendaftaran. Kemudian pada tanggal 23 itu akan dilaksanakan rangkaian kegiatan skala lab lanjutan seperti ada statistik, analis, penjajaran. Itu akan dilaksanakan di tanggal 23 Juli 2020 sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak akademik. Jadi mohon mahasiswa-mahasiswi untuk memperhatikan schedule atau jadwal dari pihak akademik untuk kelancaran kegiatan skala lab. Ya. Oke. Sekali lagi, saya ingatkan, kegiatan tanggal 23 itu adalah kegiatan lanjutan dari skala lab seperti analisis, statistik, penjajaran, dan lain sebagainya. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 23 sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi, mohon kiranya mahasiswa memperhatikan jadwal-jadwalnya supaya tidak tertinggal
Kemudian supaya mahasiswa juga bisa mengikuti kegiatan skala lab ini dari awal sampai akhir dengan lancar, dengan baik dan benar. Oke. Untuk pengumpulan atau untuk pengerjaan kegiatan skala lab yang selain pendaftaran yang pada tanggal 23 itu juga nanti akan ada informasinya akan diberikan informasi oleh akademik. Jadi kalian biasakan untuk membaca, memahami, dan mengerti apa yang diinformasikan oleh akademik. Ya, itu sebagai latihan kalian untuk bisa selalu membaca, memahami, dan mengerti informasi apapun yang datang kepada kalian, baik itu di dalam lingkungan pekerjaan nanti, ataupun di lingkungan kampus. Oke. Untuk sementara, seputar kegiatan skala lab, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk teknisnya mohon diperhatikan, nanti akan disampaikan oleh Pancep dari A sampai Z. Silakan kalian bertanya kalau seandainya belum mengerti, belum paham. Jadi supaya tidak ada pertanyaan lagi nanti di tengah-tengah kegiatan. Oke. Untuk sementara dari saya cukup. Saya serahkan ke Pak Pancep. Silakan Pak Pancep. Terima kasih Pak Wadir atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam acara pengarahan tentang kegiatan skala lab. Tadi telah disampaikan beberapa kegiatan, aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Mungkin di sini Bapak akan menjelaskan tentang tata cara di mana dalam skala ini ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu pendaftaran, yang kedua statistik, yang ketiga penjajaran, yang keempat indexing, yang kelima analisis. Untuk teknik dalam pendaftaran itu seperti disampaikan oleh Pak Dana tadi, dalam pendaftaran karena kita menggunakan online itu harus kalian membuat suatu video disampaikan. Bapak punten, suaranya nggak jelas, Pak. Tes 1, gimana sekarang? 1, gimana? Jelas nggak sekarang? Belum terlalu, Pak. Belum terlalu jelas, Pak. Apanya ya? Bentar ya. Gimana sekarang? Halo? Halo? Tes? Tes? Ada suaranya? Jelas? Oh, dari sini semua jelas gimana? Udah Ada Pak, yang... jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Untuk tata cara pendaftaran, yaitu kalian harus membuat suatu video, video tentang tata cara pendaftaran 3 kegiatan. Yang pertama pendaftaran pasien rawat jalan, ya baru, ya itu bagaimana divideokan, ya tata caranya itu yang telah kalian dapatkan tentang tata cara pendaftaran di skala kemarin, gitu ya. Yang keduanya, kemudian tata cara pendaftaran pasien rawat jalan lama. Dan yang ketiganya, tata cara pendaftaran pasien rawat inap baru. Begitu. Jadi yang 3 ini kalian videokan, ya, kalian mungkin sama saudara di rumah, bagaimana cara menerima pasien pendaftaran.
Dan kalian juga harus siapkan tentang apa saja yang harus disiapkan peragaannya. Ya, seperti contohnya di dalam tata cara pendaftaran pasien rawat jalan baru, ya, pasien baru. Itu kita harus ada bank nomor. Ya, pertama kali bank nomor. Karena kita belum komputerisasi, kita masih menggunakan manual, maka siapkan kalian bentuk bank nomor. Nanti akan di-share oleh akademi bagaimana bentuk formatnya bank nomor tersebut. Setelah beres bank nomor, kemudian ya, siapkan KIB. KIB membuat kalian bentuk KIB, bagaimana bentuk KIB, ukurannya bentuk KIB, mungkin kalian kemarin sudah dalam penyegaran juga tahu ukuran KIB berapa kali berapa, ya 4,5 kali 7,5 misalkan seperti itu. KIB termasuk Q, ukuran cube-nya bagaimana, isinya apa. Jadi semuanya harus dibuatkan. Jadi buatkan berbentuk alat peraganya. Q misalkan 12,5 kali 7 seperti itu, 7,5. Itu harus sama. Isinya apa saja. Di sana kan sudah disampaikan dalam penyegaran atau dalam skala lab, teori skala lab, makin skala lab. Kemudian dibuatkan lagi, kalian harus membuat register. Ya, register. Nanti contohnya bagaimana format register. Ya, buat format register. Kemudian apalagi yang perlukan setelah format register, kemudian rekam medisnya. Rekam medis kalian lihat contoh, ya nanti mungkin semuanya akan di-cover, dikirim oleh akademi, contoh-contoh rekam medis yang harus diisi oleh kalian. Yang peraga itu, ya alat peraga itu kalian isi, kalian gunakan untuk menerima pasien baru. Misalkan kalian sebagai petugas rekam medis, ya kemudian ada keponakannya atau ada siapa, ya keluarga situ menjadi seorang pasiennya. Ya, sebagus mungkin. Nanti ada penilaiannya. Nanti yang menilainya adalah bukan Bapak, tapi tim yang menguji, ya, dosen yang menguji yang telah ditunjuk oleh akademik. Itu dikirimkan. Itu contoh yang untuk pendaftaran pasien baru. Kemudian pasien lamanya, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan selain yang tadi. Itu ada penambahan selain yang tadi, ya, seperti KIB sama BPM itu, ada penambahan yaitu tentang apa? Tentang bon peminjaman. Bon peminjaman kita buatkan tracer atau outgate, kita buatkan lagi sistem rak penyimpannya. Contoh aja, misalkan contohkan ada rak penyimpanan di situ, bagaimana cara menyimpan, mengambil rekam medis dan menyimpan outgate seperti tambahannya. Ya, itu untuk pendaftaran pasien rawat jalan lama. Beda lagi dengan pasien rawat jalan lama. Mau nih, suaranya nggak jelas. Gimana Pak? Jelas nggak? Kalau di sini jelas, di yang lain, coba yang lain dijelas nggak? Ini udah jelas. Jelas Pak. Pakai headset aja, guys. Udah jelas di sini, udah maksimal ya, udah maksimal. Mungkin dari sinyal kalian yang kurang baik. Kemudian di dalam pendaftaran pasien rawat inap, ya rawat inap baru, mungkin ada penambahannya selain yang tadi, juga ada rujukan. Bagaimana seorang rekam medis penerima rawat jalan inap harus ada rujukan. Kalau tidak ada rujukan, mungkin tidak akan diterima oleh pendaftaran. Ada rujukan. Selain rujukan juga ada tata tertib. Ya. Ada tata tertib tentang bagaimana keadaan di ruangan. Ya. Tidak boleh membawa anak 12 tahun atau setahun tajam dan lain-lain. Kalian harus membuat, ya seperti itu. Termasuk tarif dalam pelayanan, ya. Seperti itu. Ya, jadi kalian semua divideokan, ya dikirim ke kami kalau sudah beres, yaitu paling lambat jam 23.59 itu tanggal 22. Itu jangan sampai lupa. Kalau lebih dari situ seperti tadi disampaikan oleh Pak Dana itu tidak akan kami terima. Berarti kalian gugur. Gitu. Dari sekarang rancang semua alat peraga yang ada 12 itu dirancang dari sekarang, dibentuk dengan baik, karena akan nilai poin. Gitu. Untuk sementara cara pendaftaran ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Sebelum lanjut yang lain. Berarti kalian sudah mengerti semuanya. Silakan, siapa? Sri. Dari ya.
Itu Pak kan tadi ada tiga cara pendaftaran. Nah itu tadi disatuin atau satu-satu atau harus diedit? Untuk pendaftaran disatu-satukan, ya, di masing-masing, ya, di masing-masing akan disatukan, masing-masing dari satu sesi, dua sesi, tiga sesi, ya. Jadi misalkan di dalam judulnya pendaftaran pasien penerimaan pendaftaran pasien baru, gitu, ya, dalam judulnya. Kemudian pendaftaran penerimaan pasien lama, pendaftaran penerimaan pasien rawat inap baru. Jadi semua kegiatan itu masing-masing, jangan disatukan, seperti itu, ya. Jadi kami supaya bisa menilainya ini pendaftaran rawat lama, inap baru, seperti itu. Ya. Oke. Kalau hasilnya diedit atau apa sih murni gitu, misalnya? Ya, Jangan mau diedit mau murni terserah. Yang penting kalian betul-betul mengerti dan bagus untuk dinilainya, seperti itu. Ya. Ya, Pak. Makasih Pak. Ya. Silakan yang lainnya. Bapak Pak. Siapa? Sani, Pak. Mia. Siapa? Mia? Sani boleh. Bapak mau nanya. Sani sama Mia apa mau siapa dulu? Sani dulu. Mangga. Oh iya Bapak, punten kan tadi ada beberapa alat peraga ya Pak. Untuk yang alat peraganya itu, apakah si formatnya semuanya dikirim dari kampus atau bagaimana Pak? Untuk formatnya dan kita langsung nge-print atau gimana? Terima kasih. Formatnya dikirim dari kampus, ya, di sini bentuknya, ya. Nanti kalian buatkan seperti itu. Jadi dibuat sendiri lagi, ya. Dibuatkan alat peraganya, formatnya seperti ini, nanti dikirim oleh akademik. Gitu. Nanti kalian buatkan di rumah, dibuatkan secara sebagus mungkin, ya. Seperti kalian jadi pendaftaran yang murni asli, kayak di ruangan atau kayak di rumah sakit, seperti itu, ya. Oke, silakan yang Mia. Udah Pak, Mia sama apa pertanyaannya sama Sani? Oh gitu ya. Oke, mohon. Enggak, silakan yang lain. Halo Pak. Ya, Imam. Untuk ininya Pak, untuk setiap video itu ada batas durasinya nggak Pak? Batas durasi tidak ada ya Pak? Durasi video tidak ada ya. Yang penting kalian dari pendaftaran sampai beres penerimaan itu tidak ada durasi, ya. Tidak ada durasi. Yang penting melaksanakan semua kegiatan di dalam pendaftaran, ya. Misalkan dalam pendaftaran rawat jalan lama itu durasinya misalkan 10 menit. Beda lagi dengan pendaftaran rawat jalan baru, pasien baru, seperti itu. Karena banyak kegiatannya di pasien baru, misalkan seperti itu, ya. Beda durasinya, terserah kalian durasinya. Iya Pak. Oke. Silakan yang lain. Pak, ingin bertanya. Ya. Reja. Pak, kan setelah wawancara itu ada kegiatan kayak mencatat di register dan lain-lain Pak. Apakah itu kita disimulasikan kita nulis atau kita jelasin aja masing-masing Pak? Nah, di situ ada wawancara, ya. Nanti dikirim contohnya di sini. Misalkan kalian wawancara dan menulis di dalam semua kegiatan. Misalkan menulis dalam bank nomor pasien baru, bank nomor. Nulis lagi di dalam register rekam medis, nulis dalam register, dalam queue, itu semuanya dilihat, divideokan. Ya. Semua kegiatan divideokan dalam penulisannya, dalam kegiatannya. Ya. Ini kan Reja misalkan menerima pasien rawat jalan, pasien baru. Yang pertama kalian Reja kegiatan adalah wawancara dengan pasien, diminta KTP, ya. KTP langsung masuk membuat memberikan nomor rekam medis dalam bank nomor. Nanti dalam bank nomor Reja menulis, dilihatkan di kamerakan langsung sorot. Setelah itu beres membuat KIB, kemudian membuat QUP, itu semua kegiatan divideokan seperti itu. Berapa durasinya akan mungkin 1 jam atau mungkin 30 menit seperti itu. Semua kegiatan dikamerakan, divideokan, ya. Oke. Baik itu Pak, ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Bapak mau nanya. Ya.
Enggak. Bapak, kalau untuk alat peraganya boleh ditulis tangan apa harus di print, diketik gitu? Tulis tangan maksudnya? Oh iya, ya itu terserah kalian. Mau ditulis, mau itu yang penting rapih kelihatannya. Ya kalau bisa di print ya, dibentukkan dalam satu seperti register ya, diprintkan atau misalkan di seperti yang baik lah, yang bagus lah seperti itu. Di print di gimana yang penting jelas kelihatannya. Ya. Baik, Pak. Gitu. Oke, silakan yang lain. Kan ada yang lain? Jadi nanti kalau dalam peragaannya itu kalian seolah-olah menerima bertugas di rumah sakit ya. Jadi jangan kelihatan tulisannya misalkan format registernya ditulis tangan ya. Itu kan kurang baik ya, seperti itu. Jadi seolah kalian tuh betul-betul menerima pasien di rumah sakit termasuk atau di skala di sini. Nanti kita bisa dilihat, nanti contohnya nanti akan dikirim oleh akademik, ya. Itu akan nilai poinnya tinggi buat kalian, gitu, ya. Silakan yang lain. Jadi semua peraga yang 12 ini harus siapkan, ya, dari jenis misalkan bank nomor, QIU, PIB, ya, tracer, UGEN, kemudian apalagi rujukan, bon peminjaman, ya, kemudian rekam medisnya, ya, dibuatkan sedemikian rupa supaya kelihatannya bagus. Nanti kalian kerjakan di dalam satu kegiatan pendaftaran pasien di suatu rumah sakit. Tempatnya harus yang strategis, ya, jangan asal-asalan buat. Ya. Itu akan nilai poin tentang bagaimana ceramah tamahannya, bagaimana pembuatan QIU itu ada di setiap kegiatan, setiap penulis itu akan ada nilai poinnya, ya. Apakah dia menanyakan KIB, apakah dia menanyakan QIU dan wawancara, itu ada nilai poinnya. Di situ ada, ya. Apakah dia menulis dalam berkas rekam medis atau tidak. Ya kalau misalkan kalau langsung dengan dosen itu kadang-kadang lupa tidak menulis rekam medis, dia langsung disuruh pasiennya menunggu di ruang pemeriksaan. Ya belum menulis rekam medisnya. Jadi itu udah mulai kurang poinnya terhadap penilaian. Oke, silakan. Yang lain. Ada pertanyaan? Paham semuanya? Pak, ya, siapa? Ingin bertanya lagi, Pak. Siapa? Imam, Pak. Imam, oke Imam, silakan. Pak, untuk itu tempatnya kan harus sesuai gitu, Pak, tempat pendaftaran seperti itu atau gimana, Pak, tempatnya? Ya, kalau tempatnya silakan kalian mencari tempat yang strategis, tempat yang bisa menambah nilai poin buat kalian, ya. Jadi tempatnya tergantung kalian. Yang penting di situ nyaman kelihatannya, ya, jadi nggak rame, nggak asal-asalan. Silakan kalian cari tempat yang yang baik untuk menjadikan suatu kegiatan pendaftaran, begitu, ya. Iya, Pak. Makasih, Imam. Pak. Ya, oke, sama-sama. Ya kan, nanti jangan sampai udah beres semuanya nanyakan, nanti Bapak nggak akan menjawab dia semuanya, ya, karena udah jelas di sini. Silakan, yang lain. Paham semuanya? Dalam pendaftaran? Insya Allah paham, Pak. Oke. Kalau memang sudah paham, kita lanjutkan ke bagian yaitu ujian yang lainnya. Ujian skala lab yang lainnya, yaitu yang kedua, statistik. Statistik rumah sakit dengan waktu 2 jam, ya, nanti akan diberikan soal tentang statistik, ya. Atau statistik rumah sakit itu tentang rumus, tentang pengertian, ya, yang kemarin disampaikan oleh Pak Haji Yori, ya, Pak Jab Hada, ya. Itu bagaimana cara membuat rumus tentang BOR, rumus BTO, TOI, fungsinya, kegunaannya, itu akan ditanyakan. Minimal mungkin 100 soal yang akan dikirim ke kalian semua melewat, yaitu 2 jam waktunya. Lebih dari jam 10, maka soal tersebut
tidak bisa diterima oleh kami, ya, karena waktu jam 8 sampai 10 kerjakan langsung, ya, kemudian setelah beres jam 10 kita kirim ke akademik seperti itu. Oke, untuk statistik silakan, ada pertanyaan. Silakan statistik. Mungkin dalam statistik ini mungkin ada 2 paket, ya, jadi satu orang itu tidak akan berbeda dengan yang lainnya, ya. Mungkin ada 2 paket, 2 paket tergantung kepada Pak Yorinya memberikan soalnya seperti itu. Ya, mungkin dari satu masih satu dan lain itu akan berbeda, gitu ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu penjajaran. Nah, dalam penjajaran kami menyiapkan soal yaitu 20 atau 25, ya, kemudian nomor reka medis, yang acak, kemudian kalian susun. Ya, susun berdasarkan 3 jenis kegiatan, 3 jenis penjajaran, yaitu strike, ya, terminal, sama middle. Nah, 3 ini kerjakan dengan waktu 2 jam, sama 2 jam, ya. Itu semua sistem penjajarannya dikerjakan, ya. Jadi kami menyiapkan 20 atau 25 soal sistem penomorannya, ya. Nomor reka medis yang secara acak, ya. Kemudian dikirim oleh akademik pada kalian semuanya, dan kalian akan menyusun. Yang pertama mungkin strike atau langsung, yang keduanya kemudian middle, ya, atau tengah, yang ketiganya kemudian terminal. Itu. 3 ini harus kalian kerjakan selama waktunya 2 jam. Kalau sudah beres misalkan jam 11.45, maka kirim langsung ke akademik. Itu. Ya, lebih dari situ mungkin akademik tidak akan menerima soal tersebut atau jawaban tersebut. Oke, silakan untuk penjajaran. Ada pertanyaan untuk penjajaran? Sudah mengerti? Ya. Kemarin mungkin contohnya sudah diberikan waktu materi skala lab, ya, seperti itu. Kemudian kemarin juga waktu penyegaran juga sudah diberikan bagaimana cara mencari, cara mengerjakan penjajaran, strike, terminal, atau middle, begitu ya. Oke, mungkin kalian sudah paham semuanya. Oke, mana di dalam langsung atau strike, itu mana ya tersier, mana sekunder, mana primer, itu yang harus berubah-ubah itu, ya. Mungkin yang langsung atau strike itu yang pertama tersiernya adalah di kanan, ya, yang kemudian yang sekundernya di tengah, yang primernya di kiri, contohnya seperti itu, ya. Dikerjakan. Walaupun kalian sudah tahu tata cara, tapi begitu melihat soal kalian akan bingung. Kadang-kadang salah menempatkan, ya, karena banyak nomor yang hampir sama, seperti itu. Yang terkecoh di dalam penjajaran soalnya, penjajaran nomor reka medis. Silakan, ada yang bertanya? Siapa yang di-off-kan? Oke, kita lanjut, ya. Ada pertanyaan tentang penjajaran? Reja? Silakan. Tidak ada. Sudah mengerti semuanya? Insyaallah, Pak. Oke, lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya itu ujian skala lab dan indexing. Indeks di sini kami menyiapkan 10 berkas rekam medis, 10 intisari pasien pulang. Ya. Setiap mahasiswa mendapatkan 10 berkas rekam medis. Ya. Itu harus diisi menjadi 4 kegiatan. Ya. Yang pertama indeks penyakit, yang kedua indeks operasi atau indeks tindakan, yang ketiga indeks dokter, dan yang keempat indeks alamat. 4 ini harus dikerjakan, ya, dikerjakan dengan waktu 2 jam. Itu kemudian nanti akan kami kirim ke setiap mahasiswa dengan
berbeda soalnya, berbeda rekam medisnya. Jadi tidak akan sama. Ya. Mungkin ini dalam bentuk scanner ya, scan. Udah scan langsung dikirim ke kalian. Jadi semua mahasiswa itu mendapatkan 10 berkas rekam medis. Itu harus diisi. Bagaimana tata cara tentang indeks penyakit. Ya. Nah, di dalam indeks penyakit, kalau tidak jelas dalam penulisan dokternya, dokter tidak jelas menuliskan diagnosanya, kalian ada ICD, ya, di Google itu ada ICD, ya, seperti pernah dikerjakan di ruangan, ya. Itu buka ICD-nya, bukan Google ICD-nya, kira-kira mana yang cocok dengan nomor yang tersebut. Kemudian nomornya tidak ada, adanya tulisan diagnosa. Itu langsung diisi oleh kalian tuh nomor diagnosanya. Ya, kalau di dalam rekam medisnya tidak ada nomor diagnosa, ya, boleh kalian isi dengan nomor diagnosa yang sesuai dengan ICD 10. Seperti itu. Ya. Itu juga terbaliknya. Tidak ada diagnosanya, adanya nomor ICD-nya, itu bisa diambil. Atau tidak sama. Ya, tidak sama diagnosa yang ada di dalam berkas rekam medis dengan nomor. Kita ngambilkan diagnosanya. Ya. Kalau cocok, bisa ngambilkan nomornya. Tergantung mereka lihat. Yang penting antara diagnosa dengan nomor rekam itu sama. Ya, sama. Yang sampai berbeda antara diagnosa dengan ICD-nya, nomor ICD-nya seperti itu. Ya, itu untuk penyakit, indeks penyakit. Ya, silakan. Ada yang bertanya untuk indeks penyakit? Paham untuk indeks penyakit? Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk indeks satu lagi indeks operasi. Tidak semua berkas kami ada indeks operasi. Jadi kalau tidak ada indeks operasi kita kosongkan. Tapi kalau ada di sananya tulisan diagnosanya atau dalam tindakannya itu berbentuk tindakan atau operasi, masukkan. Apakah masuk tindakan atau operasi, yang penting ada tulisan di situnya. Nanti dalam diagnosa tindakan itu ada tindakan dan ada operasi. Mana yang digunakan, apakah operasi atau tindakannya. Bisa masukkan. Ada tindakan, masukkan tindakan. Samakan dengan indeks operasi. Gitu. Ya. Yang penting di sana ada tulisan, ada kegiatan, ada operasi atau tindakan bisa dimasukkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Mengerti apa yang Bapak sampaikan? Siapa? Ya, oke. Selanjutnya, ya. Kemudian ada indeks dokter. Ya. Indeks dokter, misalkan dalam indeks dokter ada beberapa dokter yang sama. Satu dokter misalkan merawat 3 pasien. Ya, itu cukup dengan satu indeks. Tapi kalau Bapak lihat di dalam berkas rekam dalam berkas itu satu dokter satu pasien. Jadi bisa dituliskan indeks dokternya atau namanya Dr. Tony misalkan, Dr. Tony. Ada berapa pasien yang dia kerjakan? Itu menurut 1, 2, 3-nya. Sesuaikan dengan tanggal atau bulan yang dikerjakan oleh dokter tersebut. Misalkan Dr. Tony, ada dokter Dr. Rudi. Nah, itu semuanya harus masing-masing, ya. Tidak bukan dengan indeks tapi namanya saja yang dimasukkan nama dokternya. Oke. Kemudian yang selanjutnya indeks alamat. Nah, indeks alamat ini cukup kalau alamat satu alamat itu susah ya, jarang untuk satu alamat beberapa pasien. Tapi kita ngambil indeks alamatnya adalah kelurahan. Mungkin dalam satu kelurahan ada beberapa alamat, bisa disatukan. Misalnya kelurahannya Kelurahan Cibenying, ya, atau Kelurahan Sarijadi, seperti itu ya. Nanti banyak alamat yang di Sarijadi, lihatnya kelurahannya. Kalau dalam satu kelurahan itu bisa satu indeks. Ya. Kalau satu kelurahan misalkan satu indeks, seperti itu. Karena kalau nama alamat itu susah untuk mencarinya, ya. Tapi kalau satu kelurahan atau kalau kecamatan itu banyak. Itu dilihatkan dari alamatnya. Jadi kita lihat buatkan Kelurahan Sarijadi. Ini banyak pasiennya di situ ya. Alamatnya berbeda tapi kelurahannya sama. Yang penting kalian kelurahannya yang sama. Ya. Jadi kelurahannya yang sama baru bisa dimasukkan dalam satu indeks. Indeks alamat. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke tadi sudah semuanya ya?
alamat sudah operasi atau tindakan, kemudian indeks dokter dan indeks penyakit. Nah, itu semuanya untuk kegiatan skala lab indexing. Nah, yang terakhir adalah skala lab tentang analisis. Analisis, semua mahasiswa peserta itu akan mendapatkan satu berkas. Satu berkas itu berarti berbeda-beda, ada yang 10 lembar, ada yang 9 lembar, ada yang 20 lembar, dan satu berkas rekam medis. Ya. Kami kirimkan kepada kalian semuanya itu berbeda-beda, beda pasien. Ya, antara Nia misalkan dengan Dewi itu berbeda pasiennya. Ya, Novita dengan Titin berbeda pasiennya. Itu kalian akan analisis. Analisis setiap lembar. Lembar 1, apakah lengkap atau tidak lengkap. Nanti kalian kalau tidak lengkap, tuliskan apa yang tidak lengkap. Apakah nomor rekam tidak lengkap, atau nomor pasiennya tidak ada. Setiap lembarnya kalian buka. Ya, setiap lembarnya kalian buka dan sebutkan ketidaklengkapan atau kelengkapannya. Kalau sudah lengkap, itu tidak tulisan lagi, tidak lengkapan. Tapi kalau tidak lengkap, di dalam lembar itu, tulis mana yang tidak lengkapnya, setiap formulir itu. Ya, jadi setiap formulirnya kalian buka, lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap, isi apanya yang tidak lengkap. Jadi kalian semuanya akan mendapatkan, berarti kami di sini menyiapkan 111, 112 berkas rekam medis. Nanti akan dikirim ke setiap mahasiswa. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Tentang analisis berkas rekam medis. Misalkan kalau di dalam formulir jawaban tidak ada formulir tersebut, sedangkan di berkas rekam medisnya ada, maka bisa ditambahkan. Ditambahkan misalkan di dalam formulir rekam medisnya atau jawaban rekam medisnya tidak ada tulisan lembar misalkan gizi, tapi begitu dilihat dari dalam berkas tadi ada asuhan gizi misalkan, itu bisa ditambahkan dengan kelengkapannya, ya, ditambahkan dengan asuhan gizi seperti itu, ya. Kalau di dalam lembar jawaban tidak ada lembaran gizi misalkan, tapi begitu dibuka ada di dalam berkas rekam medisnya ada lembaran gizi, itu bisa ditambahkan oleh kalian dan kelengkapannya atau ketidaklengkapannya bisa ditulis dijelaskan. Seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaan? Bapak, punten mau nanya. Silakan, Sandi. Ya Pak, punten untuk yang lembar jawabannya, untuk yang statistik, penjajaran, indexing, sampai analisis, itu lembar jawabannya dikasih dari kampus kan Pak? Ya, ya. Semua lembar jawaban dikasih dari kampus. Ya, oh, iya. Sudah disiapkan. Jadi kalian hanya bisa menjawab setelah diberikan lembar jawabannya. Nanti setelah beres lembar jawabannya kirim ke akademik. Semua jawaban itu harus disiapkan dari akademik. Semua lembar jawabannya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan yang lainnya. Oke, silakan supaya lebih jelas. Jangan sampai begitu udah beres banyak yang bertanya karena ketidakjelasan atau lupa lagi. Dicatat semua apa yang saya sampaikan. Ini menentukan nilai kalian dalam nanti transkripnya, uji skala lab. Ini besar nilainya, ya, besar nilainya untuk skala lab ini. Jangan dianggap enteng kalau sudah langsung bingung pas praktek ini gimana, itu, ya. Silakan. Ada pertanyaan, silakan. Ibu EN, silakan, ada pertanyaan Ibu EN. Mangga Ibu EN. Ada benten sarang puskesmas ya, mah. Mohon masih memahami, Pak. Tapi ngatosnya. Insya Allah. Iya, mudah-mudahan Bu EN ya ngatos ya. Amin. Pak, hatur nuhun. Nah, sami-sami. Mangga, silakan yang lainnya. Jadi yang pertama kalian siapkan nanti buat mulai sekarang ya, nanti dikirim oleh akademik tentang pendaftaran, kami kirimkan videonya, tata caranya, ya, tata cara akan melihat nanti bolak-balik. Kalau misalnya nggak jelas, balikan lagi si videonya, buatkan ini, balikan lagi, buat ini sebagus mungkin untuk menambah nilai kalian di dalam skala lab ini, ya. Nanti kalian akan melihat tata cara pendaftaran pasien rawat jalan lama,
tata cara pasien pendaftaran rawat baru dan pendaftaran rawat inap. Ini akan diperagakan oleh akademik ya. Nanti akan dikirim setelah beres ini akan dikirim videonya dan pelajari. Mulai saat ini kalian harus terus membuat video sebagus mungkin. Ya. Oke, seperti itu ya. Dan selanjutnya nanti tanggal 23 akan ujian statistik yang pertama, yang kedua penjajaran, yang ketiga indeksi, yang keempat analisis, itu siapa. Makanya kemarin dari sebelumnya sudah wanti-wanti, kalian mulai tanggal 18 banyak kegiatan, makanya artikel harus segera dibereskan. Ya, nanti kan lebih menumpuk kegiatannya. Apalagi nanti tanggal 25 akan dilanjutkan dengan TUPEL, itu ya. Dan selanjutnya sampai ke ujian artikel atau ujian KTI lagi ya. Mulai sekarang betul kalian harus sehat ya, jaga kesehatan terus, harus sehat ya, jaga kesehatan. Yang sampai dengan ada kegiatan ini kalian sakit, itu akan menghambat proses tentang kegiatan yang kalian di ujung ya, sebagai akhir dari perkuliahan, akhir dari dari akademik, kegiatan akademik ya. Oke. Silakan untuk pertanyaan. Kalau tidak mengerti tanyakan, jangan diam ya. Diam itu apakah mengerti atau tidak atau bingung. Ada beberapa kemungkinan. Pak, mau bertanya, ya. Pak. Ya, silakan. Pak, untuk ini kan suka ada kendala, nggak tahu sinyal atau laptopnya gitu, Pak. Suka ada kendala gitu. Tapi jangan lah ya. Itu kan pengirimannya suka ada yang mepet, Pak. Mepet dalam, ya waktunya mau habis terus mepet. Suka ada kendala sinyal atau laptopnya error, Pak. Itu bisa menghubungi siapa, Pak, gitu, Pak? Biar ada konfirmasi laptopnya error atau ya ada kendala sinyal, itu menghubunginya ke siapa gitu? Takutnya nggak diterima gitu kan nanti hasilnya. Ya. Makanya kalian sebelum jam 23 ya, sebelum jam 11 malam itu, misalkan maghrib itu udah siap-siap, udah beres semuanya, ya, udah beres semuanya, jadi tinggal ngirim. Saya udah gelar dalam pengiriman, ini saya udah beres semuanya Pak, tapi tidak masuk. Itu bisa menghubungi Pak Riki atau Pak Ahmad, ya, Pak Riki atau Pak Ahmad sini, ya. Tapi betul-betul kalian jam sekian itu udah beres, ya. Udah beres, misalkan jam 6 sore itu udah beres semuanya, tinggal ngirim. Nah, jangan sampai pas jam 11 baru informasi. Kami tidak bisa apa-apa, karena itu kan udah sedikit mepet untuk menerima informasi. Tapi kalau misalkan ada waktu 6 jam, ya, dari penyelesaian itu, kami bisa menyiapkan bagaimana caranya untuk supaya kalian bisa masuk melaporkan ke akademik. Jadi ada jangan terlalu mepet. Ya, bisa menghubungi Pak Ahmad atau Pak Riki, ya. Ya, Imam. Ya, Pak. Tapi Pak, untuk yang statistik penjajaran itu kan waktunya 120 menit, Pak. Ya, 2 jam, Pak. Iya, 2 jam. Ya, kalau yang itu, kalau misalkan ya, kalau ada kendala gitu dalam pengiriman, nanti sama menghubunginya ke Pak Ahmad, Pak Riki. Iya, sama, gitu aja. Ya, yang dinas ya siapa yang memonitornya. Misalkan ada Bu Epi lagi pengawasnya, ataupun Bu Dita sebagai peserta ya. Pak Ahmad itu bisa langsung menghubungi, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Dana dalam kekurangan ya, dalam hambatan untuk pengiriman jawaban karena kurang sinyal ataupun error seperti itu. Silakan yang lainnya. Oke, sebelum kita lanjut atau kita akhiri, berarti kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kalian sudah mengerti semuanya apa yang harus dikerjakan, harus dilaksanakan ya, dari pendaftaran, pembuatan video sampai akhir analisis. Untuk itu kami terima kasih ya, saya terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mudah-mudahan bisa lancar dalam melaksanakan tugas ini ya, pendidikan ini ya. Jaga kesehatan supaya kalian tetap bisa melaksanakan kegiatan ujian ini ya. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan ke Pak Dana. Baik, terima kasih Pak Jeb. Rekan-rekan mahasiswa semuanya sudah paham, sudah mengerti untuk kegiatan skala lab.
Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Encep. Oke, Pak. Ngerti ya. Kalau mama seandainya ngerti, itu ya kalian bilang aja ngerti. Kalau mama seandainya kalian belum ngerti, kalian tanyakan. Jangan sampai nanti di tengah jalan kalian atau enggak setelah selesai dari pertemuan ini kalian nggak ngerti. Jadi saya nggak ngerti gimana ya ini ya, ini gimana ya, ini gimana. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau mama seandainya kalian belum ngerti, tanya aja nggak apa-apa. Daripada kalian yang nanti rugi sendiri. Oke, untuk tadi beberapa saya dengar ada yang bertanya ke kendala-kendala dan lain sebagainya. Kita memberikan waktu ini cukup panjang. Jadi sebisa mungkin kalian kan sudah mahasiswa, kalian sudah mau kerja, kalian sudah mau terjun ke dunia kerja. Kalian bisa mengatur kalian sebaik mungkin untuk bisa mengumpulkan dan mengerjakan kegiatan skala lab ini dengan maksimal dan optimal. Jadi kesampingkan dulu kayak santai, leha-leha, main dan lain sebagainya itu kesampingkan dulu. Yang penting kalian fokus dulu aja ke skala lab. Karena untuk pendaftaran video itu sendiri kan berapa? 2 hari berarti ya? 3 hari, sorry. Dari hari ini sampai tanggal 22. Cukup banyak. Berarti anggapan kami tidak ada alasan lagi bahwa terkendala pengiriman dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ya. Kecuali kalau waktunya suruh buat video, waktunya cuma 3 jam dikasih waktu. Wah, itu bolehlah Kak. Agak-agak tidak masuk akal juga. Tapi ini kan 3 hari waktunya. Membuat video dengan durasi yang tidak terlalu banyak juga, 5 menit, 10 menit. Oke. Itu bisa kalian lakukan. Bisa per hari 2 video bisa. Kan waktu kalian per hari itu 24 jam tuh. Ya enggak? Per hari kalian bisa buat 2 video. Anggap aja kayak kalian lagi di dalam kelas 2 jam, kalian serius bikin video. Terus nanti istirahat, rehat, 2 jam lagi atau 100 menit, 2 SKS, kalian bikin video lagi. Nah, seperti itu. Oke. Video sebisa mungkin kita tidak minta harus videonya itu kayak movie, kayak film, enggak, tapi paling tidak video itu tersebut seperti yang disampaikan oleh Pak Encep, kalian paham, kalian memahami apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Suatu saat kalian diacak atau ditanya oleh dosen untuk menerangkan kembali tentang video tersebut, kalian paham. Tidak harus dengan kamera yang benar-benar yang untuk membuat film dan lain sebagainya, nggak usah. Yang penting kalian bisa mengambil tuh intisari dari video tersebut. Sekali lagi, suatu saat kalian ditanya oleh dosen, kalian paham tentang apa isi dari video tersebut. Karena video itu sendiri kan kalian sendiri yang buat, bukan kalian jokikan ke orang lain. Ya, itu. Yang penting intisarinya kalian dapat. Kemudian untuk rangkaian kegiatan tanggal 23, itu karena ada berkaitan dengan nama pasien, seperti yang sudah tertera pada surat pernyataan, kami mohon kerjasamanya untuk setelah selesai kegiatan, langsung dihapus, di-delete sampai ke hal terkecil. Oke, kalau kalian di dalam komputer, kalian delete itu akan masuk ke recycle bin. Kalau bisa di dalam recycle bin itu juga langsung di-delete. Atau kalian mau menggunakan aplikasi IOBIT untuk mendelete file tersebut hingga ke file yang terkecilnya. Silakan. Kalau kalian menggunakan HP pun juga sama. Android, terutama iPhone. Biasanya iPhone itu dapat menyimpan data apa yang sudah masuk ke dalam iPhone-nya itu atau ke dalam gadget Apple itu sampai dengan beberapa bulan ke depan. Nah, sebisa mungkin data-data tersebut kalian hapus sampai sedetil-detilnya. Karena apa? Karena kalian sudah membuat suatu surat pernyataan. Jika suatu saat terblow up, nanti pasti kalian juga yang akan dimintai tanggung jawab. Tuh, seperti itu. Karena apa? Kita melatih juga tenaga rekam medis itu tidak bisa semena-mena menggunakan data atau
semena-mena untuk menyebarkan data kan nggak bisa. Nah, ini juga latihan kalian. Bagaimana kalian bisa mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan pasien dan menjaga kerahasiaan tersebut. Itu akan kita nilai juga. Oke ya. Bagi mahasiswa semua sudah mengumpulkan surat pernyataan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, surat pernyataan tersebut yang akan menjadi data atau dokumen kami bagi pihak akademik dan juga bagi kampus Apikes Bandung. Kemudian nanti kita akan kirimkan panduan untuk mengerjakan kegiatan skala lab kepada teman-teman rekan-rekan mahasiswa. Itu yang bisa menjadi bahan atau bisa menjadi dipelajari untuk teman-teman rekan mahasiswa sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan skala lab mulai dari hari ini sampai tanggal 23. Itu nanti akan kita berikan. Nah, kemudian bagi rekan-rekan mahasiswa yang sekiranya ingin mendengarkan kembali apa yang diinformasikan oleh Pak Ancep, video ini nanti akan kita coba upload ke Apikes channel di YouTube-nya Apikes. Nah, jika sudah terupload, nanti teman-teman akan diinformasikan, teman-teman bisa melihat atau memutar kembali video ini, penjelasan dari Pak Ancep pada Apikes channel. Oke, jadi barangkali nanti di tengah jalan ada yang lupa, putar lagi aja videonya. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman mahasiswa? Silakan. Nanya. Admi, Pak, mau nanya Admi. Saya, Pak, mau nanya, Pak. Silakan, Gary. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Mumpung masih dibuka untuk pertanyaan. Oke, ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, mohon perhatiannya karena beberapa hari yang lalu dan ke depan kita akan sering mengirimkan Google Form. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung. Jadi memang salah satu perantara atau salah satu cara kami untuk berkomunikasi dengan Anda semua itu melalui Google Form. Apapun yang kami kirimkan, apapun yang kami informasikan pada Google Form. Sekali lagi, apapun yang kami informasikan, apapun yang kami kirimkan melalui Google Form, feedback atau jawaban atau umpan balik dari Anda semua, itulah yang kami gunakan. Jadi sekali lagi, untuk dapat dengan bijak mengisi, melengkapi Google Form. Jadi kita tidak akan konfirmasi kembali kepada mahasiswa, kami tidak akan mengulangi pengiriman Google Form, jadi apapun yang diisikan oleh mahasiswa, itu yang akan kami proses. Baik itu yang untuk kegiatan buku wisuda, baik itu yang untuk kegiatan buku kenangan, baik itu yang untuk kegiatan kampus lainnya. Jadi apapun itu yang diinformasikan oleh mahasiswa, kami anggap itu adalah keseriusan mahasiswa dalam mengisi dan melengkapi Google Form yang diinformasikan oleh pihak akademik. Oke? Ya, jadi sekali lagi saya informasikan, karena kita berjauhan, kita tidak bisa bertatap muka, informasi yang kita bisa dapatkan dari Anda semua, kita kirimkan melalui Google Form. Apapun yang Anda isikan pada Google Form tersebut, itu adalah data valid dan kami anggap itu adalah data yang valid yang akan kami proses untuk selanjutnya. Kita tidak akan mengulangi pengiriman Google Form, kita tidak akan melakukan konfirmasi data kembali. Kami anggap kalian sudah dewasa, kalian bisa membedakan kapan saatnya bermain, bercanda, dan lain sebagainya.
Oke. Baik. Ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan? Silakan, mahasiswa. Izin bertanya, Pak. Enggak, Reza. Izin memastikan untuk nanti kan untuk jawaban di Skalab yang indexing, analisis dan kawan-kawan yang di hari Rabu itu, formulirnya formulir pengisiannya itu dikirimnya hari ini atau pas hari Rabunya, Pak? Terus cara pengisiannya itu lewat tulis tangan atau via komputerisasi? Terima kasih, Pak. Ya, nah, untuk kegiatan yang tanggal 23 itu akan dikirimkan pada hari H-nya. Jadi kita akan kirimkan semuanya pada hari H sesuai dengan jadwal. Kemudian untuk petunjuk dan cara pengisian itu nanti ada di dalam panduan atau di dalam pedoman yang akan kita informasikan insya Allah hari ini. Nah, jadi disesuaikan saja dengan panduan atau pedoman yang akan kita informasikan pada hari ini. Biar seragam semuanya. Oh, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk seluruh rekan mahasiswa, mohon untuk videonya diaktifkan. Kita akan ambil gambar. Oke, seluruh mahasiswa videonya mohon diaktifkan. Nanti akan dipandu oleh Sabita untuk mengambil gambar. Ya Pak, ini Seni sama Terry Pak. Yang Seni habis kota Pak. Geri dimut dulu. Minta di halaman pertama. Kita buka dulu semuanya. Sinta Kusuma belum ada. Videonya dibuka semuanya ya. Saiful, Akbar, Ali, Bindi, Robin, Ai, Bapak udah belum? udah semua? Nggak ada suaraan, Pak? Aba-abanya, Pak. Belum ya, belum semua ya. Bentar belum. Bentar ya. Jangan asuh kan. Oke. Enggak sih, Teh?
Silakan. Baik, rekan-rekan mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ancep atau perihal teknis dan lain sebagainya, atau sudah cukup? Putus ya? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, baik. Kalau memang sudah cukup, mohon dilaksanakan, mohon dikerjakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, karena ini adalah ujian skala lab, ujian akhir program, yang merupakan penyumbang nilai yang cukup besar untuk nilai kalian. Jadi mohon diperhatikan, diseriuskan dalam pembuatannya, dalam pengerjaannya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Bapak, Terima kasih. punten Pak mau nanya. Mangga. Kalau untuk panduan pendaftaran sama video tata cara bikin pendaftaran itu kapan ya Pak di share-nya? Ya, hari ini Mia, seperti tadi yang saya sudah informasikan ke Reza tadi, hari ini insya Allah nanti panduan itu akan kita informasikan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, jadi termasuk dengan rekaman video Zoom juga, insya Allah kita akan coba masukkan ke dalam YouTube Fikes Channel, jadi bisa diputar kembali oleh mahasiswa apabila mahasiswa mengalami kebingungan atau hilang arah. Duh. Nah, kayak gitu Mia. Oh iya Pak, maaf Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya telah meluangkan waktu untuk bergabung, untuk menghadiri pengarahan kegiatan Skala Lab yang disampaikan oleh saya dan Pak Ancep. Semoga dapat bermanfaat dan kegiatan ke depan bisa menjadi kegiatan yang sangat yang sangat baik bagi kalian dan hasilnya juga bisa maksimal optimal untuk kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih.